Oke, sekarang aku lagi sama salah satu pemahat batunya, dan ini bareng project leadernya, atau yang lebih sering disebut kepala pemborong. Ya. Jadi semua pertanyaan teman-teman, segala bentuk pertanyaan kalian bakal dijawab sama beliau nanti. Stay tune. Nah, sekarang aku lagi bareng salah satu pemahatnya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya bapaknya. Sebelumnya namanya siapa nih, Pak? Nama saya Emmanuel Madugu. Oh, Pak Immanuel Madugu. Jadi marga bapaknya Madugu. Nah, ini kan bapak mahat nih. Jadi kira-kira udah berapa lama sih, Pak, mahat kayak gini, mahat batu? Ini udah 23 hari belum servis lagi. Oh, kalau ini 23 hari ya, belum servis. Belum servis. Nah, untuk jadi seorang pemahat berapa tahun nih, Pak? Seorang pemahat ya? Iya. Udah berapa tahun? Iya. Sejak umur dari 20 Sorry guys. 21 tahun udah Asik mulai Pak. pemahat. Umur 21 tahun udah jadi Iya. pemahat. Nah, Pemahat. sekarang umurnya berapa, Pak? Sudah 40. Udah Sini kan Bapak 50. di sini. Terus dari kan kemarin aku udah rekam-rekam juga video tentang batu-batu, jenis-jenis batu Iya. di Lahu Safau, dan kebetulan ini ada proses memahatnya secara langsung. Nah, Iya. ini kan motif manusia nih, Pak. Kira-kira ada filosofi tersendiri nggak dari pahatan batu nias itu sendiri? Ini filosofinya ini hanya dibuat ini para leluhur dan berupa penguasa di bangsawan dari desa. Oh, Ya. yang objeknya ini ya? Iya. Objek orang. Ini patung terbuat patung raja. Oh, patung raja. Dia itu penguasa di desa Iya. tersebut. Jadi istilah di Nias, kan di Nias tuh nggak pakai raja tapi Iya, Balugu. Balugu. Nah, jadi pemilik strata kedudukan sosial tertinggi di suku Nias tuh Iya. Balugu. Iya. Nah, jadi yang biasanya dipahat-pahat ini Kalau bahasa India Selatannya dibilang si ulu, si Ulu. Si Ulu. Dia, dia sebagai pemimpin bangsawan di desa itu. Oke. Nah, untuk pahatan batu ini sendiri disebut apa, Pak? Yang biasa dibilang adu satwa atau apa? Beda. Beda. Adu Beda. satwa ini kan adu patung yang kayu. baru. Oh, yang baru. Yang baru. Jadi ini disebut apa nih? Adu Nitaru. Adu Nitaru. Iya. Artinya? Patung yang diberdirikan ini sebagai simbolis foto raja. Ya. Oh, patung Balugu. Ya. patung yang didirikan. Jadi aku kan sebelumnya sempat ngobrol juga sama bapak juga udah ngasih tahu bahwa Iya. nantinya batu ini bakal didirikan di depan rumah yang statusnya si Ulu. Iya, si Ulu. Nah, jadi nggak sembarangan orang yang bisa pesan pahat batu ini. Iya. Jadi yang punya Hanya orang-orang jabatannya, tertentu. iya, orang-orang tertentu. Jadi misalnya kalian ke Nias ada lihat batu seperti ini yang kurekam nanti berdiri. Jadi modelnya seperti ini. Ini masih dalam proses pemahatan ya, Pak. Nanti dia bakal didirikan. Jika kalian datang ke Nias atau ke Nias Selatan khususnya, karena yang lebih banyak ini di Nias Selatan ya, Pak. Iya, di Indonesia. Jadi nanti kalau kalian lihat ini di depan rumah orang ada ini, nah berarti itu orangnya salah satu orang yang berpengaruh di situ. Kalau nggak si Ulu ya yang lainnya ya, Pak ya. Yang penting dia berpengaruh di situ. Nah, terus kira-kira ada lagi nggak, Pak, yang mau Bapak ceritakan? Aku udah kehabisan pertanyaan. Oh iya, kawan-kawan juga ada nanya juga, ada batu-batu khusus nggak, Pak, yang untuk bisa dipahat? Ada Ada batu-batu khususnya? batu-batu megalit. Megalit. Oh ya. Nah, di Nias juga banyak batu megalitikum. Jadi udah tua banget. Nah, untuk yang ini sendiri dari batu apa nih, Pak? Ini terbuat dari batu keras. Batu keras. Batu Bahasa megalit. Niasnya Batu sabee. batu sabee. Nah, jadi beda ya sama yang bulat itu, Pak. Beda ya. Kalau yang ini mungkin disebut batu kali ya? Apa? Bukan. Beda. Termasuk juga batu kali yang Batu kali. eh, Tapi Di semuanya sungai, diambil diambil di sungai. di sungai ya semuanya.
Nah ini diambilnya di tempat aku video mandi kemarin di Jumali, Pak. Iya, Di Telaga air terjun itu Ah, di iya. Jumali. Ini ngambilnya di Telaga Jumali. Kalau kalian pernah nonton videoku yang lompat dari atas, nah ini diambilnya dari sana. Dari sini ya sampai ke Hilinawale ke Jumali, arah Jumali 5 km, sekitar 5 km ya dari sini. Selain motif ini nih Pak, selain objek Balugu ini, kira-kira ada objek lain nggak yang biasanya digambar? Ada juga gambar yang kami kemarin tuh bikin juga terbuat dari seperti orang tari perang. Oh, fatele apa? Iya, fatele. Fatele, Iya. fatele. Jadi pegang perisai. Iya. Oh, Semua iya. lengkap lah alat untuk Iya, iya. peperangan itu. Tombak. Iya. Nah biasanya yang gambar, biasa kan aku lihat di desa lain cuma motif ini, terus Iya. sama motif yang bunga itu yang seperti belah jeruk itu. Itu motif apa namanya itu Pak? Ayam itu. Yang begini, bulat, gini. Nah, yang cuma motif itu berarti beda dengan yang ini. Ini tergantung dari pengukirnya juga, kesukaan, bukan ada simbolnya itu. Oh, oke. Biar ditambah-tambah motifnya gitu. Oh, Seperti yang di bawah ini kan nggak ada khasiatnya, tapi ini filosofinya ini Oh, kan ada karena patung. fokusnya di sini ya? Iya, fokusnya di sini. Tapi ya yang kosong-kosongnya bisa ditambah seperti yang bunga-bunga seperti begini di sampingnya. kalau yang ini ada cerita khususnya atau filosofi khususnya enggak? Cuma Nggak variasi. juga, variasi aja, biar dikasih bunga biar hidup suasananya untuk dilihat. Nah, sekarang mungkin aku mau nanyain bapaknya komponen-komponen apa ya aja yang ada di patung ini. Nah, mulai dari atas ini disebutnya apa, Pak? Ini rai. Rai. Iya, mahkota raja. Mahkota raja. Iya. Berarti kalau dengan rai sekarang jauh beda ya bentuknya dengan zaman dulu. Iya, beda. Oh, ya. Ini rai mahkota ini bukan sembarang orang juga Iya. pakai. Ini hanya khusus yang ada tamu-tamu pembesar seperti orang luar, gubernur, entah apalah dia yang pejabat tinggi, dan khusus dari Balugu tadi, si Ulu, Pemberian dari dari si Ulu, dari desa setempat. Kalau untuk sekarang itu ya Pak, kalau untuk nyambut tamu, tapi kalau untuk dulu ya memang cuma beliau Balugu ini yang boleh pakai. Terus kita lanjut ke bawah. Nah, ada satu keunikan lagi di Kalternias. Nah, aku menemukan ada ini telinga mereka itu zaman dulu juga panjang sama kayak orang Kalimantan. Nah, tapi salah satu di sebelah kiri kanan. Harus sebelah kanan dia. Jadi jantan. ke sebelah kanan. Tandanya laki-laki. Laki-laki ya. Oke. Nah, tapi untuk di era sekarang tidak ada sama sekali orang Nias yang telinganya panjang. Beda dengan kita di Kalimantan, masih banyak banget nenek-nenek, kakek-kakek masih. Bahkan anak muda juga masih pakai telinga yang panjang. Terus kita lanjut ke sini, Pak. Iya, ada lagi nih. Ini apa? Ini kalung terbuat dari kemarin itu kan dari tempurung. Iya. Itu simbolnya. Ya, Kalau orang raja itu harus dia pakai kalung. dari Dari bahan terbuat dari tempurung juga. tempurung juga. Iya. Tapi ini kan simbol juga dari batu kan biar dikasih lebih mantap. Nah, ini hanya memakai ini juga kalau ada peperangan itu. Kalau sempat dia itu kan ada musuh dipotong leher, bisa tertangkis dari sini, bisa tertahan. Ada cara untuk mainnya itu untuk mengoleskan biar enggak kena. Iya. Ya, untuk melindungi Dikalungin leher. gitu. Ya. Bedanya dengan kalabubu sama? Sama. Oh, ini kalabubu. Iya, kalabubu. Ini kalabubu. Kalabubu. Oke, terus dilihat di tangan kanan dan kirinya ini ada apa nih, Pak? Oh, ini rajanya ini yang Balugu ini atau si Ulu ini, dia itu kan udah tua. Ya, Ya, dia makan sirih. sirih. Ini tempat karena dia itu kan nampaknya giginya kan nggak ada lagi. Nggak mampu ngunyah lagi. Oke. Harus dia numbuk ada tempat Ditumbuk. di tangannya. Jadi ini penumbuk, ini istilahnya alunya, iya. yang ini lesungnya. Iya. Nah, jadi sama Pak di Kalimantan juga orang-orang tua yang udah nggak mampu ngunyah sirih itu juga pakai alat ini, dan ini bukti sejarah bahwa sampai sekarang juga orang Nias itu masih doyan makan sirih. Mananafo ya Pak ya. Iya, Mananafo. Terus ini tempat duduknya disebut apa nih Pak? Tempat duduknya itu terbuat juga dari bulat itu, ada bangku bulat. Ini hanya khusus juga orang yang orang-orang yang berpengaruh, isinya seperti orang yang penting-penting juga. Harus dikasih tempat duduknya seperti macam kayak gini yang bulat. Oke.
Dari batu juga, Pak? Dari batu. Dari batu juga. Nah, ada yang lain lagi nggak, Pak? Yang di bawahnya nanti kan namanya ini baru dilukis namanya nanti di namanya ini jadi ya Tuha Sage Banua. Artinya itu dia penguasa itu di masyarakat dan dia juga melindungi masyarakat. Oh, oke, mengayomi ya, Pak ya? Iya, mengayomi. Nah, jadi itu guys, sekilas penjelasan kecil lah dari bapaknya tentang patahan batu ini. Nanti mungkin bakal ada kerajinan-kerajinan lain yang bakal aku expose ke kalian, yang bakal aku kasih informasi ke kalian. Nah, stay tune terus di channel Kisah Relawan. Thank you. Yahoo. Oke. Nah guys, ini ada satu lagi jenis pahatan batu yang ada di Nia Selatan, khususnya Desa Lausa Fau, yang dibuat oleh bapak-bapak di sini, pengrajin-pengrajin di sini. Dan ini bentuknya agak beda dari yang tadi. Nah, yang ini sepertinya bulat, semacam tempat duduk ya, Pak? Iya, semacam tempat duduk dan berlambang dengan tengkorak kelapa. Kepala dengan tangan. Iya, dengan tangan. Ini namanya apa, Pak, keseluruhannya? Keseluruhannya ini tempat duduk. Tapi disebutnya? Dia itu bisa tempat duduk. Di bahasa Niasnya. Daru-daru. Nah, iya. Fungsinya sendiri untuk tempat duduk. Iya. Oke. Filosofinya nih, Pak. Filosofinya ini melambangkan ini hanya pemutusan hukum. Iya, tempat duduk pemutusan hukum di masyarakat. Dia duduk sini, yang bilang ada kesalahan bisa digantung, tengkoraknya digantung. Yang dihukum bakal didudukan di sini. Iya. Terus ditanya-tanya sama dia apa kesalahan dia. Terus ini berupa tangan ini kan lingkaran. Ini ditangkap. Aku lihat detailnya, guys. Iya. Nah, jadi ini tali ya, diikat. Jadi ini tali, cuma dibentuk seperti ini batu dibentuk seperti tali. Jadi zaman dulu tempat ini untuk menghukum bangsawan. Jadi hukuman orang yang terkena hukuman di sini. Jadi digantung-gantung di sini ya, Pak? Iya. Kepalanya. Iya. Tangannya. Nah, terus apa? Ini tangannya kan udah diikat. Simbol ini ya. Dengan masalah hukuman. Terus ini biasanya disimpan di mana, Pak? Misalnya di depan Omo Hada atau apa? Di depan Omo Hada. Di depan Omo Hada ya. Dan atau Ewali Kurahua. Yang ya tempat perkumpulan seluruh masyarakat. Oh iya, yang ada marga-marganya itu. Iya, marganya itu. Di depan Omo Sebua itu biasanya ya. Yang ada videonya juga yang ku ceritain ke kalian tuh. Ada marga Dahi, ada marga Boto dan lain-lain. Nah, di situ biasanya di dekat situ, di samping duduknya raja tadi. Iya kan? Oke. Yang dia di bawah. Ini di bawahnya. Iya, di bawah. Okay. Yang ini di atas. Yang ini raja ini kan memberikan hukuman. Ini keputusan nanti hukuman baru digantung dia dan diikat. Oke. Dan tangannya diikat juga. Bisa dikasih hukuman mati. Ini keputusan harus dia tempat duduknya yang ini. Jadi sebelum dieksekusi, sebelum dihukum, dia duduk di sini dulu. Iya, duduk dulu. Oke guys, sekian penjelasan singkat dari pengrajin dari Desa Lausa Fau. Terima kasih, Pak, udah mau berbagi di channel Kisah Relawan. Thank you.